Bapa, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu semua yang mendengarkannya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar si pencuri itu Tuhan tidak bisa mengganggu kami dan mengusik kami dalam nama Tuhan Yesus. Aliran kesembuhan, berkat pemulihan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, semuanya akan Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan-Mu mengalir tanpa batas Tuhan, sesuai dengan pengurapan Roh Kudus, memberkati kami dan menjamah kami. In Jesus name, haleluya, haleluya, amen. Praise the Lord. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus. Mari sama-sama kita buka dulu Alkitab kita, saudara. Kita ambil dari Filipi 4 ayat 5. Haleluya. Filipi 4 ayat 5. Di sana dikatakan ayat 5, saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oh, haleluya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ini firman Tuhan di Filipi 4 ayat 5 ini mengajak kita, mengajak semua anak-anak Tuhan untuk belajar melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dikatakan justru di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Haleluya. Ini bukan bicara pamer, saudaraku. Bukan. Ini bukan bicara sombong. Tetapi ada arti lain ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan orang lain harus mengetahuinya. Nah, kalau selama ini kita berpikir kalau kita ingin memberi, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, sebenarnya itu artinya berbeda dengan ayat ini, saudara. Tetapi ayat ini mengajak kita agar ketika kita melakukan perbuatan baik, orang-orang lain yang ada di sekitar kita mengetahuinya, sehingga mereka juga belajar untuk berbuat baik, saudaraku. Ya, makanya kalau kita saling menunggu, atau kadang-kadang kita memberi dengan secara diam-diam, orang lain pun akan berpikir, dia nggak pernah ngasih, dia nggak pernah berbuat baik, saya juga untuk apa gitu ya. Nah, jadi Tuhan dalam satu sisi menasihatkan kepada kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kata Tuhan sudah dekat itu, Tuhan sedang akan mengerjakan sesuatu di dalam kita, saudaraku. Haleluya. Ya, nah, saudaraku, pada malam hari ini saya mau beri kesaksian, ya, saya mau beri kesaksian kenapa tema kita tentang kasih pada malam hari ini. Perhatikan baik-baik. Semenjak Pastor Daud melakukan ibadah live streaming, saudaraku, ya, banyak orang yang ikut menyaksikannya, baik yang aktif ataupun tidak aktif, ya. Bahkan yang tidak aktif di live streaming di Rema ini, renungan malam ini, banyak mereka yang tiba-tiba minta doa dari Pastor Daud, bahkan video call langsung, ya. Mungkin dia sudah mencoba juga karena darurat, ya, karena darurat mencoba kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin dia percaya bisa mendoakannya, tapi dia tidak menemukannya atau mungkin nggak diangkat-angkat, saudara. Jadi dia lihat di channel-channel YouTube ini ada Pastor Daud, ya, kemudian di Facebook Pastor Daud juga ada nomor HP-nya Pastor Daud. Jadi saya ditelepon, ya, saya ditelepon lalu dari berbagai macam kondisi mereka, lalu bisa nggak Pastor video call? Bisa, karena Pastor Daud lagi tidak sibuk gitu ya. Lalu Pastor Daud doakan, saudaraku. Nah, jadi hari terakhir ini, ya, saya merenungkan semua apa yang sudah terjadi, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, saya kasihan sama mereka. Terlebih lagi, saudara-saudaraku, yang ikut di Rema ini, ya. Nah, kita tahu
orang-orang yang aktif di Rema ini, bahkan yang masuk di grup Rema, ya banyak teman-teman kita yang sedang menghadapi persoalan ya, sakit ya, sakit penyakit ataupun kekurangan dan macam-macam. Nah, ketika mereka minta doa, nah ada lagi kemarin saudara ya, kemarin itu dia aktif juga sebenarnya di ibadah kita di Rema ini. Ya, saya langsung aja cerita tidak apa-apa karena hal ini tidak perlu saya tutup-tutupi saudara ya. Jadi mungkin saudara pernah baca Perlindungan Sinaga ya. Nah itu kita harus dukung doa saudara. Dia dalam 1 minggu itu saudaraku, dalam 1 minggu itu dia muntah darah saudara. Haleluya. Ya, itu langsung video call sama Pastor Daud. Video call. Lalu saya kasihan gitu ya, saya doakan, kemudian darahnya berhenti ya. Kemudian setelah selesai kami berdoa, masalah itu belum selesai. Lalu saya lihat berkali-kali dia mengalami itu, bahkan 1 hari dia blooding ya. Saya bilang cobalah bawa ke rumah sakit, ini bukan lagi kekuatan roh, tapi ada sesuatu yang terjadi gitu. Nah, jadi saya melihat bagaimana ini mereka ini bukanlah orang, bisa dikatakan bukan orang yang punya gitu ya. Karena waktu saya video call itu pun kelihatan tampilannya. Saya sampai nanya loh saudara-saudaraku, sama istrinya lagi, saya bilang, ibu bagaimana kalian bisa bertahan ini? Adakah keluarga-keluarga yang mendukung keuangan kalian? Saya bilang begitu. Oh iya Pak, ada juga gitu loh. Nah ini harus untuk menolong Pak Sinaga ini harus ya, harus terus ikutin aja ke dokter. Kebetulan juga mereka punya BPJS ya, puji Tuhan. Jadi pemerintah mengcover itu semuanya. Tetapi kan mereka membutuhkan dari sisi yang lain tentang keuangan mereka, sementara mereka usahanya berhenti, bahkan tidak bekerja. Saya bilang, Tuhan bagaimana cara saya mau menolong mereka gitu ya. Nah itu satu. Lalu saya sebut aja di sini ya, Ibu Jane juga sakit ya, Ibu Jane juga sakit. Kita sudah lihat di grup bagaimana fotonya sudah dikirim sama Bang Mario ya, sampai hari ini dia terbaring di tempat tidur. Nah sebenarnya Pastor Daud kepingin kunjungi mereka gitu. Ada yang di Tapanuli, ada yang di Bogor gitu ya. Cuman ya Pastor Daud harus bilang sama teman-teman semuanya, Pastor Daud itu hanya punya kesempatan untuk berdoa ya, punya kesempatan untuk memberikan waktu. Tetapi teman-teman ini semua kan butuh juga yang namanya dana gitu ya. Saya bilang, Tuhan kasihani mereka, mereka membutuhkan dana. Saya nggak tahu dari mana caranya gitu ya. Nah makanya 2 hari ini saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pantas nggak ya kalau saya membawa renungan firman Tuhan ini saya cerita kepada teman-teman di Rema gitu ya. Saya tidak tahu, bukan hanya teman-teman di Rema saja, tetapi saya percaya ketika saya menceritakan ini, semua orang-orang yang menonton video ini, live streaming ini, kelak pun ya, saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam hidup mereka. Nah, lalu ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang kamu harus sampaikan ini kepada mereka, kepada teman-teman di Rema dan juga kepada orang-orang yang akan menyaksikan video ini. Bagaimana cara saya Tuhan? Saya bilang begitu. Makanya Tuhan kasih tema ini malam hari ini. Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, sebenarnya ini Tuhan mau menggerakkan lagi orang-orang banyak untuk berbuat baik, untuk melakukan dan menolong sesama dengan kasih dalam perbuatan, saudaraku. Haleluya. Nah, kadangkala kita berpikir, Pastor saya juga kan bukan orang punya. Pastor saya juga kan, mungkin juga saya sedang sakit, Pastor saya juga butuh ditolong. Yes, saya percaya. Tetapi mari sama-sama kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman, ada apa sebenarnya gitu loh. Kenapa sampai ke titik ini Tuhan bawa kita dalam pengajaran ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi yang berbuat baik itu bukan orang sehat saja, saudara. Ya, ada banyak memang orang sakit, tetapi di antara yang sakit ini secara ekonomi dia kuat, ya, dia nggak punya masalah.
Nah, saya percaya sekalipun dia sedang sakit, dia masih bisa melayani Tuhan, dia masih bisa berbuat kasih, dia masih bisa melakukan yang namanya menolong orang dan membantu orang. Itu sebabnya ketakutan Pastor Daud ini sebenarnya tidak beralasan. Tuhan bilang, sampaikan. Karena apapun yang akan mereka kerjakan ketika mereka mentaati firman-Ku, Tuhan bilang, Tuhan sudah dekat. Artinya Tuhan tuh nggak jauh dari orang-orang yang melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Nah, makanya saya sebenarnya saudara-saudara nggak melihat saya mengeluarkan air mata ya. Tapi ketika teman-teman ya sharing masalahnya ya, ada brother John juga, Pastor Daud dukung doa, saya sakit kepala saya waktu di scan itu ada sesuatu, Tuhan kenapa seperti ini ya, saya bilang begitu. Saya jauh dari saudara-saudara semuanya gitu, secara kekuatan pun saya mau bikin apa gitu loh, saya mau nolong apa, saya cuma hanya bisa doa. Tapi saya bilang, Tuhan mereka juga butuh dukungan materi Tuhan, sekalipun sedikit bagaimana cara saya nggak punya apa-apa Tuhan. Kalaupun dari saya sendiri kekuatan saya seberapa Tuhan, saya nggak mampu, saya bilang. Lalu Tuhan bilang, aku punya orang-orang yang diberkati, kamu ngomong aja, mereka nanti pasti akan bertindak. Karena kalau mereka melakukan sesuatu, ada upah-upah yang akan aku kerjakan kepada mereka. Haleluya. Kenapa Pastor Daud harus berani, saudara? Dan mungkin saudara bilang, bagaimana cara mengorganisnya? Saya bilang, biar saudara sendiri yang mengorganize. Pastor Daud nggak mau mengurus itu semuanya. Sekalipun kita jauh, saudaraku. Itu sebabnya grup Rema ini sudah Pastor Daud buat, ternyata ada rencana Tuhan. Nanti kita berdoa siapa di antara teman-teman yang ada di grup Rema ini yang akan Tuhan pakai untuk memanage gitu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mungkin mau memberkati, teman-teman semua yang lakukan. Paling nanti kalau ada nanti saudara-saudara kita yang bermasalah, Pastor Daud mana begini-begini, yuk kita kerjakan sama-sama. Bersama-sama kita kerjakan dan kita cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya. Praise the Lord. Ya, jadi kita harus berani membuktikan ya. Kita harus berani melakukan apa yang Tuhan suruh, saudara. Karena semuanya itu beralasan sebenarnya. Ya, Pastor Daud terakhir ini, nah ini kesaksian ya. Pastor Daud setelah Pastor Daud pulang dari penginjilan dari pulau, ya, perhatikan baik-baik ya. Kenapa Pastor Daud disuruh Tuhan mengatakan ini? Ternyata sudah ada alasannya, pengantarnya. Dan kiranya Engkau memberkati aku. Nah, kiranya ya Tuhan benar-benar buka jalan ya. Ini kesaksian blessing sekali, sangat-sangat jadi berkat. Haleluya. Ya, Pastor Daud ceritakan. Dari mana Pastor Daud ini dapat kesaksian? Ada orang yang menceritakan, saudara. Dan ini bukan Pastor Daud yang karang-karang ya. Haleluya. Nah, ketika Pastor Daud sudah pulang dari penginjilan, saudara, beberapa hari kemudian, ada seorang ibu menceritakan kepada saya. Dia bilang begini, Pastor Daud, saya mau cerita. Iya ibu, saya bilang, ini temannya ya. Nah, ini teman Pastor Daud juga di pulau, namanya Ibu Esther. Nah, dia bilang begini, Pastor Daud ingat nggak ibu ini ya? Nah, saya nggak usah sebut marga lah. Ibu ini yang waktu Pastor Daud doakan, kan waktu itu dia kesaksian bahwa batang lehernya sebelah kanan ini suka seperti mengkerut ya, sakit gitu ya. Udah itu kepalanya sakit kepala gitu ya, tapi pindah-pindah sakit kepalanya, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tapi lehernya sakit. Nah, jadi ibu ini sebenarnya sudah takut ya, sudah takut. Lalu ketika kami ada ibadah di rumahnya, jadi Tuhan ngomong sama Pastor Daud untuk doakan dia sehabis ibadah. Lalu Pastor Daud doakan dia, ya, minta anugerah Tuhan.
lalu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, bahkan segala sakit penyakit itu semuanya dibatalkan, segala roh yang mengikat lehernya, bahkan kepalanya semuanya dihancurkan. Nah kalau menurut dia saya nggak tahu bahwa itu gangguan apa ya, bisa darah tinggi kah, bisa saraf kejepit lah, bisa juga urusan di otak gitu ya kan. Orang yang namanya kalau udah sakit kan udah apalagi berminggu-minggu itu pasti sudah panik ya, sudah pergi ke dokter, dokter kasih obat penghilang rasa nyeri, tapi setelah obatnya hilang efeknya itu kepalanya sakit lagi saudara. Lalu setelah kita doakan, dia mengucap syukur dan berterima kasih. Lalu kami pulang, saudara. Nah, dia pikir saya itu cuma hanya kunjungan 1 kali dan udah langsung pulang gitu ya. Dia tahu saya dikenalin sama dia, ini pendeta dari Jakarta gitu ya, sama Ibu Esther ini. Lalu saya dan Ibu Esther ini kembali ke tempat dan kami berpisah. Nah, kebetulan di hari Minggunya saya ditugaskan khotbah di gerejanya juga gitu ya. Ketika saya khotbah, ibu ini kaget loh. Ini Pastor Daud kok masih ada di sini, belum pulang ke Jakarta gitu kan. Nah, lalu saya nggak ngerti dia bertanya dalam hatinya seperti itu karena saya sedang berkhotbah. Tapi saya tahu dia cerita seperti itu karena dia sudah menceritakan masalahnya setelah itu gitu ya. Nah, jadi dia toel sama suaminya waktu duduk dengar khotbah, waktu Pastor Daud lagi khotbah di mimbar. Lalu istrinya ini dia bilang, pah gitu ya, dia toel suaminya. Kok Tuhan ngomong sama saya, kasih berkat sama Pastor Daud ya, ada apa ya gitu ya. Tuhan bilang saya harus kasih berkat sama Pastor Daud. Nah, saudaraku, suaminya langsung respon, dia lihat sama istrinya ke sebelah gitu ya, karena mereka kan duduk barengan gitu ya. Lalu suaminya bilang begini, untuk apa kau kasih uang sama Pastor Daud itu? Kamu nggak lihat penampilan Pastor Daud itu orang kaya, dia bukan orang kekurangan tuh ya. Kamu salah kasih berkat sama pendeta Daud ini, sama Pastor Daud ini. Kan masih banyak hamba-hamba Tuhan di pulau ini yang kekurangan, ngapain kau kasih sama dia gitu ya. Tapi istrinya ini taat, saudara. Istrinya ini taat. Dia bilang, enggak, ini Tuhan barusan ngomong di hati saya. Sekalipun Pastor Daud lagi khotbah, tapi Tuhan ngomong di hati saya ini. Nah, ibu ini yang saya doakan beberapa hari yang lalu di rumahnya. Saya nggak ada minta apa-apa, saudaraku. Saya melayani Tuhan itu nggak pernah berharap apa-apa. Karena memang kalau saya masih dikasih Tuhan kesempatan untuk melayani, pergi, memberitakan Injil, itu adalah satu kebahagiaan, saudaraku. Haleluya. Ya, termasuk juga saya disuruh Tuhan bikin ibadah live streaming ini pun, Pastor Daud nggak ada minta persembahan, nggak ada taruh nomor rekening di situ, nggak ada, saudaraku. Ya, nggak ada. Kalau Tuhan mau berkati, kalau Tuhan mau gerakin teman-teman, ya saya bersyukur. Kalau enggak, sudah enggak apa-apa. Di image-nya Pastor Daud itu, kalau saya Tuhan masih izinkan melayani Tuhan, sekalipun baik lewat online ini, Tuhan terima kasih banyak. Ya, jadi ketika ibu itu dengar firman, itu Tuhan ngomong jelas di kupingnya, dia bilang kamu harus memberkati Pastor Daud ini. Sebelum dia pulang ke Jakarta. Saudaraku, suaminya sempat ngomong seperti tadi. Kamu salah gitu ya. Kamu nggak lihat penampilan Pastor Daud itu orang kaya. Dia ini orang kaya di Jakarta gitu ya. Orang diberkati, kau lihatlah mana ada penampilan kayak dia di pulau ini. Ya, saya bilang ya ketika kesaksian ini keluar, saudara, setelah saya sudah di Jakarta, saya tersenyum-senyum sendiri gitu ya. Ya saya melayani apa adanya, tidak lebih, tidak lebay. Tapi kenapa orang ngelihat Pastor Daud itu dari materialnya gitu ya. Dan mereka orang-orang katakan Pastor Daud itu ya penampilannya orang kaya loh. Masa Pastor Daud harus menunjukkan kemiskinan Pastor Daud gitu ya. Pakai kaos atau kemeja yang benar-benar ya udah lapuk, udah mau sobek-sobek, atau ya pokoknya tampilannya kere lah gitu. Ya nggak jadi berkat juga kan. Makanya saya senyum-senyum ketika kesaksian ini muncul setelah saya sudah nyampe di Jakarta. Nah, saudara tahu ketika istrinya sudah minta izin sama suaminya, saudaraku, ya suaminya bilang ya sudah terserah kamulah. Kalau Tuhan suruh ya siapa yang bisa tahan. Nah, ternyata saudara waktu saya doakan itu ya di rumahnya, itu kepalanya itu masih sakit sampai ibadah itu, tapi tidak sekencang waktu sebelum didoakan. Ya, lehernya masih sedikit agak nyut-nyut gitu ya, agak-agak kram-kram di batang lehernya.
Tapi puji Tuhannya ibu ini taat, saudaraku. Ya, lalu dia buka tasnya, dia masukkan uang di amplop, ya, amplop persembahan. Lalu ketika saya pulang, saudaraku, setelah ya, habis tugas khotbah, kita pulang, saya masih di pelataran gereja, langsung dia panggil, Pastor Daud, jangan pulang dulu. Ini Pastor, ada berkat sedikit. Nah, saya kasih tahu aja sama saudara, apa yang diberikan oleh ibu ini nggak besar ya, karena orang-orang pulau itu ya sekalipun dia diberkati, tapi saya tahulah kemampuan mereka. Nggak besar, cuma 250.000 saja, saudaraku. Nggak nyampe juta-jutaan. Ya, tetapi hatinya itu melebihi dari 250 itu. Dia taat kepada Tuhan, saudaraku. Dia dengar apa yang Tuhan bilang, kasih, berkati hambaku ini. Nah, sebenarnya saya berat untuk cerita ini, saudaraku. Tetapi apa yang dikerjakan oleh ibu ini pantas saya beritakan, saudaraku. Sesuai dengan firman Tuhan ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Menurut saya pantas ini diungkapkan sebagai kesaksian. Ini bukan doktrin, saudaraku, tapi ini kenyataan. Ya, ini benar-benar pengalaman rohani yang saya pikir saudara-saudara ketika mendengar ini, saudara bisa buktikan Tuhan itu nggak bohong. Ya, Tuhan itu dekat katanya. Ya, di ayat 5 tadi Tuhan itu sudah dekat. Nah, ternyata kata Tuhan itu sudah dekat itu bukan bicara yang sederhana, itu bicara berat, saudaraku. Berat itu bukan sulit, tapi ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Haleluya. Ya, jadi ibu ini taat, lalu saya dikejarnya, kemudian saya bilang, terima kasih banyak ibu, saya terima. Ya, kalau memang Tuhan yang suruh ini, saya terima ibu. Kiranya apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam ibu, jadilah, saya bilang. Lalu saya terima itu berkat, saudaraku. Kemudian beberapa hari kemudian saya pulang ke Jakarta. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia lepaskan itu amplop yang sudah dia taruh uang di dalamnya, dia kasih ke Pastor Daud, saudaraku. Detik itu juga semua sakit kepalanya hilang, saudaraku. Haleluya. Dan kemudian dia kesaksian, dia ceritakan sama Ibu Esther ini di mana saya tinggal di rumahnya. Dan Ibu Esther ini cerita kepada saya, tahu nggak Pastor, ketika dia beri persembahan kepada Pastor, mulai detik itu sakit di kepalanya hilang lenyap sampai hari ini. Haleluya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ternyata ketaatannya itu menjadi kunci, password untuk membuka yang namanya pintu kesembuhan itu, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Biasanya kalau orang sakit itu kan kepingin didoakan, kepingin diberi, dan kepingin mendapat sesuatu. Tapi Tuhan suruh dia, kamu harus memberi. Haleluya. Saya sekali lagi katakan ini bukan doktrin. Ini tidak semua harus saudara kerjakan. Tapi kalau Tuhan suruh saudara, jangan tahan-tahan, saudaraku. Jangan tahan-tahan. Haleluya. Ini real. Makanya Pastor Daud ketika dengar kesaksian ini, saya bilang, Tuhan, saya harus ceritakan ini. Seandainya ibu itu dengar live ini malam hari ini, termasuk Cinta Isabel ya. Ini dia asli orang pulau sana dan saya yakin dia dekat. Pasti tahu nanti, lama-lama tahu akan kisah ini gitu loh. Dan apa yang Pastor Daud ceritakan ini bukanlah dongeng dan bukanlah kebohongan. Ini real. Bagi saudara yang mau mengalami dan yang mau masuk ke dalam pintu kasih karunia itu, saudara harus taat kepada perintah Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya, nah makanya ketika saya melihat saudara-saudara kita yang sakit ini, Tuhan, saya sebenarnya kepingin menolong mereka. Tapi apalah kekuatanku Tuhan, aku pun sebenarnya kepingin untuk membuka pintu rahasia berkat buat Pastor Daud, saudaraku. Ya, Pastor Daud bukan hanya minta, tapi Pastor Daud juga harus belajar memberi. Haleluya. Di samping Pastor Daud sudah memberi waktu, tenaga, dan semua yang Pastor punya, tapi Pastor Daud mendengar saudara-saudara yang ada di Rema ini sakit. Tuhan, saya bilang, sebenarnya aku ingin lakukan sesuatu. Tapi seandainya bisa teman-temanku ini semuanya kita satu hati, seandainya saudara-saudara mau gitu loh digerakkan oleh Tuhan, please yuk kita lakukan sesuatu, Not for me,
Bukan untuk saya, tapi ada orang-orang yang Tuhan sudah tentukan, do something for them, gitu loh. Lakukan sesuatu untuk mereka. Mungkin Pastor Daud cuma hanya bisa ngajak malam hari ini, tapi saudara-saudara kita semuanya kalau kita mau sepakat, nggak ada masalah yang terlalu besar. Haleluya. Mungkin saudara berpikir, oh bukankah nanti ini bicaranya besar Pastor Daud? Saya mau bilang saudaraku, janda miskin yang memberikan 2 peser itu ketika dia menyerahkannya di bait suci, di bait Allah. Ketika Tuhan Yesus lihat, mana di antara kalian, manakah di antara mereka yang memberikan yang terbesar dan yang terbaik? Orang kaya itukah dengan pemberian yang banyak? Atau orang janda miskin itu yang hanya memberikan 2 keping perak saja? Lalu murid-muridnya nggak bisa jawab. Tuhan Yesus bilang, yang memberikan yang terbanyak itulah janda itu. Karena apa? Dia memberikan semua apa yang dia miliki. Saya mau bilang saudaraku, kadang-kadang tabir itu untuk membuka tabir kemurahan Tuhan, untuk membuka tabir anugerah Tuhan, butuh yang namanya pertaruhan iman, saudaraku. Haleluya. Ya, pertaruhan iman. Jadi kalau saudara-saudara nanti digerakkan pun secara langsung, please welcome. Ya. Apalagi khusus nih teman-teman yang ada di Rema yang sedang punya masalah. Haleluya. Dan juga teman-teman yang sudah punya masalah ini pun jangan juga menjadi orang yang punya mental iman miskin. Seperti yang saya bilang tadi, kesaksian yang dahsyat ini. Ya, ibu itu tadi dia nggak tahu akan disembuhkan Tuhan total. Ternyata kuncinya yang cuma satu itu. Ketika dia mau taat di apa yang dikatakan Tuhan, berikan kepada Pastor Daud sebelum dia pulang ke Jakarta, berkati dia. Nggak banyak, saudaraku. Nggak hitungan juta kok, enggak. Cuman 250.000. Buat dia mah gaji suaminya tuh nggak seberapa itu, saudaraku. Tapi ketaatannya tuh mahal. Yang berdampak mujizat. Haleluya. Praise the Lord. Ini yang mau Pastor Daud sampaikan malam hari ini. Bagaimanalah Tuhan saya mau bisa menyampaikan hal seperti ini bagi saudara-saudaraku ini, saudaraku. Haleluya. Kalau seandainya Pak Parlindungan Sinaga yang muntah darah itu dengar, saudaraku. Malam hari ini Pastor Daud ngajar. Dia pasti akan tulis di sini, amin, Pastor Daud. Pasti dia akan balas. Ini dia lagi ada di rumah sakit opname dan kebetulan kemungkinan kemarin saya telepon video call, saya doakan dia, saudaraku, dia sedang akan dirujuk di kota Medan. Anytime nanti saya minta izin sama dia, kalau sempat saudara dia saksian nanti di sini, ya biarkan Roh Kudus yang akan mengurapi kita semuanya. Haleluya, praise the Lord. Jadi sebenarnya saudaraku, ya ini tidak membuat kita rugi sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Nggak bikin kita rugi, percaya deh. Jangan saudara berpikir kan aku orang sakit, masa saya juga harus memberi Pastor Daud. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu saya saudaraku. Yuk maju sama Tuhan. Tuhan ada sesuatu yang akan engkau kerjakan dalam hidupku. Saya nggak mendoktrin saudara, tidak. Saya hanya ingin saudara-saudaraku semuanya yang ada di Rema ini boleh merasakan yang namanya jalinan kasih dari kita semuanya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Ya. Yuk coba kita lihat ayat lain saudaraku. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Haleluya. Galatia 6 ayat 2. Ya, di sana dikatakan saudara, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Bertolong-tolongan. Saya percaya saudaraku, saya percaya. Tuhan pasti tidak akan tinggal diam ketika dia menyuruh saudara untuk lakukan sesuatu. Sekali lagi, jangan tutup mata batinmu untuk melihat apa yang Tuhan suruhkan. Jangan biarkan telingamu tidak mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Saya yakin dan teramat percaya ketika kita taat kepada apa yang Tuhan suruhkan, saudaraku, Tuhan pasti akan membalaskan lipat kali ganda.
Karena sebenarnya banyak bendahara-bendahara Tuhan di dunia ini. Sebenarnya Tuhan ingin menjadikan saudara itu bendaharanya Dia, saudaraku. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan jadikan saudara jadi bendaharanya Dia, kalau seandainya kas bendahara ini kosong, saudaraku, itu bakal diisi nggak sih sama pemimpinnya? Saya percaya kalau Tuhan yang menjadi pemilik usaha dan perusahaannya dalam hidup kita ini, saudaraku, saya percaya kas bendahara itu tidak akan pernah kosong dan tidak akan pernah minus. Saya rindu saudara kita semuanya ini dijadikan Tuhan bendahara-bendaharanya Tuhan. Haleluya. Sampai saudara akan terkaget-kaget Tuhan buat. Yang tidak mungkin jadi mungkin, saudaraku. Haleluya. Ya. Bukan hanya bicara materi, saudaraku, tidak. Tapi di balik ketaatan kita itu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Luar biasa sekali, saudaraku. Ya. Ini dia rahasianya. Saya sampai dengar kesaksian yang dari pulau itu, saya sampai tertawa saya. Saya bilang, Tuhan, ajaib betul. Saya pikir ketika saya doakan dia di rumahnya langsung sembuh saat itu juga. Ternyata tidak, saudaraku. Ada beberapa hari sampai terulur. Ternyata Tuhan tahu caranya Tuhan untuk memberkati Pastor Daud dan membuat Pastor Daud tahu caranya Tuhan. Ya. Ketika saya doakan dia di rumahnya, saya bilang, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit keluar dari dalam tubuhnya. Biasanya kalau orang-orang yang kerasukan setan saya doakan itu langsung manifestasi. Tapi ibu ini tidak manifestasi, saudara. Saya bilang, Tuhan, biarlah kehendak-Mu. Ya. Nah ternyata sampai saya khotbah itu pun dia masih ngalami sakit katanya, saudaraku. Tetapi Tuhan sangat adil. Ketika dia mau taat, Tuhan suruh, Tuhan perintahkan. Justru itu ternyata pintunya, kunci untuk membuka pintu anugerah tadi. Pasportnya, passwordnya. Dan ketika dia lepaskan itu, saudaraku, itu ternyata terbuka pintu anugerahnya Tuhan. Haleluya. Malam hari ini saya nggak tahu siapa di antara kita, di antara saudara yang responi ini. Sekali lagi, bukan ke Pastor Daud, saudara tujukan, tidak. No, bukan ke saya, tidak. Sehabis pengajaran ini nanti kita bisa diskusi bagaimana caranya Pastor Daud, nanti kita akan diskusi. Tentunya yang di grup Rema ini, Pastor Daud percayakan semuanya. Siapa di antara kita yang dipercayakan Tuhan setia dalam pengelolaan uang misalnya, welcome. Sekalipun saya nggak kenal dia, kalau Tuhan suruh dia, kirimkan kepada dia. Nanti dia yang memanage, Pastor, kepada ini perlu dikasih nggak? Silakan. Bukan Pastor Daud yang pegang, no ya, no. Bukan ke saya, saudaraku. Tapi saya rindu semua yang ikut di Rema ini, yang ada di grup Rema ini, sama-sama benar-benar merasakan kasih itu di antara kita. Haleluya. Mungkin saudara bertanya, Pastor Daud nggak takut? Buat saya itu uangnya Tuhan, saudaraku. Saya sendiri nggak ngelihat uang itu berapa besar, saya juga nggak ngelihat bagaimana caranya. Tapi kalau saudara mau diberkati itu buat saudara. Saya nggak tahu menahu saudara alamat di mana, saya nggak, ini bukan bicara secara hukum, no. Kalau saudara jujur di hadapan Tuhan, terimalah berkat kejujuran itu. Kalau saudara mau jahat, jahatlah. Tak apa. Haleluya. Berkat Pastor Daud itu ada lagi dari yang lain, saudaraku. Saya tidak meminta saudara untuk transfer ke rekening Pastor Daud dalam hal ini ya. No. Jauh dari Pastor Daud. Sekalipun ini ditonton oleh banyak orang di seluruh dunia, nanti setelah jam tayang ulangnya, Pastor Daud nggak takut, saudaraku. Ya. Tapi kalau saudara tergerak dan menganggap ini sebuah keindahan atau sebuah yang namanya perjalanan iman, let's we do. Yuk, mari sama-sama kita kerjakan. Agar teman-teman di Rema ini yang senantiasa bersuka cita beribadah, ya kita sudah kenalan, ada yang sakit, sekalipun cuman kita kirim seperti ayahanda Kurus Gukang dari Rema ya, kita bilang Rema gitu kan, ini ada persembahan kasih, wah puji Tuhan, enak nggak sih? Waduh,
Ada lagi nanti buat misalnya nih buat Ibu Jane, kami nggak bisa datang Ibu, tapi kami titipkan berkat Tuhan. Waduh, sekalipun nggak kenal saudaraku, nggak kenal. Mungkin kalau wajah bisa kirim foto di grup sih kenal orangnya. Tapi belum pernah sempat ngomong langsung, tapi sudah ada itu. Mungkin menurut saudara, nggak mungkin lah pastor, bagaimana ini mau bisa terjadi? Saya ragu. Ya, saya pun sebenarnya ragu saudara, tapi karena Tuhan yang suruh, why not? Ya. Atau kalau saudara mau secara langsung pun, pastor, saya mau belajar, saya tahu saya mau belajar, silakan saudara, silakan, nggak apa-apa. Tapi firman ini yuk kita kerjakan. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Makanya di grup ini semua orang. Haleluya. Nanti lihat saudaraku, ya, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Apakah sia-sia? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Karena bukti sudah ada. Bukti sudah ada, ya. Tadi ada komentar di sini, ya, si Cinta Isabel, dia bilang, oh ya, sudah kenal sama pastor. Nah, ini dia pasti kenal tracknya Pastor Daud, ya. Dan Pastor Daud nggak mungkin mau akal-akalan, no way, ya. Saya tidak menghimpun lalu Pastor Daud yang pegang, no, enggak. Pastor Daud takut, ya, takut. Nanti kita doakan. Ya, nanti kita doakan saudaraku. Kalau Tuhan izinkan jadi. Tapi yang pasti tangisan di dalam hati Pastor Daud itu melihat saudara-saudaraku yang sakit ini secara pribadi Pastor Daud. Mungkin Pastor Daud belum bisa memberikan pemberian-pemberian kepada saudara-saudara. Ya, tetapi kita berdoa kiranya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan keuangan secara khusus ya buat saudara-saudara yang sakit ya. Yang ke rumah sakit dan apapun itu, kita berdoa Tuhan akan limpahkan berkat itu baik lewat anak-anak ataupun cucu. Haleluya ya. Bagi Tuhan itu buat jalan baru ya, itu gampang. Sekalipun menurut penglihatan saudara, aduh ini sudah tidak ada jalan lagi ya. Seperti lagunya Don Moon, dia buat jalan saat tiada jalan. Semuanya bisa Tuhan buat. Bagi orang yang percaya itu tidak ada yang mustahil. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita baca lagi ayat yang lain saudara. Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1. Nah mungkin kalau di ibadah-ibadah online nggak berani orang ngomong seperti Pastor Daud ya. Mengorganize dalam satu sistem yang sebenarnya bayang-bayang bagaimana mungkin kan rancu ya ini gampang terjadi kejahatan dan penipuan ya. Kalau kita bicara iman, saya percaya tidak akan ada orang yang mau mencurangi, tapi kesempatan berbuat jahat selalu ada. Kita berdoa kiranya anugerah Tuhan boleh dinyatakan ya. Haleluya. Sekali lagi kalau Pastor Daud kalau saudara-saudara digerakkan Tuhan pun misalnya untuk memberkati si A, si B, si C, silakan saudaraku ya. Silakan. Yuk kita sama-sama sharing and caring ya. Roma 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Inilah yang namanya unity. Ini yang namanya komunitas. Haleluya. Diberkati untuk memberkati. Jangan saudara ikut kemanapun ibadah minta berkat sama Tuhan, ya enggak di God Ministry, enggak nanti di pendeta lain, enggak di gereja lain, saudara minta didoakan agar diberkati Tuhan pekerjaan, agar minta didoakan agar diberi kesembuhan, minta didoakan agar apa yang saudara punya itu semua diberkati sama Tuhan, bahkan usaha, bahkan jualan mobil dan segala-galanya diberkati sama Tuhan. Tapi saudara tidak mau melakukan tugas yang sebaliknya untuk memberkati orang, saudaraku. Sekali lagi saya baca, kita yang kuat wajib, kata Tuhan wajib. Haleluya. Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, kalaupun Tuhan suruh ini bukan berarti yang kuat tadi itu lama-lama jadi nggak kuat karena menanggung yang lemah. Tidak, saudaraku. Tuhan pasti akan bayar. Kan kita sudah belajar bagaimana seorang Samaria yang menolong orang-orang yang dirampok itu kan. Bahkan dia memberikan biaya rumah sakitnya. Tapi dia nggak takut saudaraku.
Tuhan pasti akan kembalikan itu semuanya. Haleluya, ya. Jadi kalau sampai Tuhan beri kesempatan kepada kita, ya, untuk bisa melakukan sekecil apapun, yuk lakukan, saudaraku. Ya, sekali lagi seperti yang Pastor Daud bilang tadi, Pastor, kan saya lagi sakit juga. Saya mau bilang, saudaraku, sekalipun kau sakit, tapi kau masih bisa membantu orang yang lebih kecil, yang lebih lemah daripadamu, jangan tahan-tahan. Karena seperti ibu tadi yang Pastor Daud alami kesaksian itu, ternyata ketika dia lepaskan berkat itu buat Pastor Daud, dan di situ Tuhan lepaskan juga sakit penyakitnya. Dahsyat kan? Ketika dia lepaskan punya hamba Tuhan itu, ternyata terlepas juga bebannya, terlepas juga masalahnya. Halo, kadangkala saudaraku, ya, kadangkala di kitab Lukas berkata, ya, jikalau engkau jujur terhadap milik orang lain, maka orang lain pun akan jujur kepada milikmu. Dan ternyata ini rahasia Tuhan, saudaraku. Haleluya. Rahasia Tuhan. Kalau engkau tidak jujur akan harta orang lain, itu artinya bahwa di dalam semua hidup kita ini, tidak semuanya itu kita punya, saudaraku. Ternyata di dalam hidup kita ini, dalam segala hal yang kita punya, sebagiannya itu ada hartanya orang lain. Tapi sering sekali kita tahan. Kita nggak tahu siapa yang punya itu. Makanya di kitab Lukas berkata, jikalau engkau jujur terhadap harta orang lain, maka hartamu juga akan dikembalikan, akan dihantar oleh orang lain juga. Ternyata hartanya Pastor Daud juga ada di orang lain. Bagaimana cara mengeluarkan hartanya Pastor Daud itu? Pastor Daud harus jujur juga bahwa di dalam kepemilikan yang saya punya, di dalam apa yang Pastor Daud punya, Pastor Daud harus lepaskan yang menjadi bagian orang lain. Haleluya. Ini yang selama ini kita itu bodoh. Ini yang selama ini kita tidak taat, saudaraku. Makanya maaf nih, ya. Kenapa kita menghadapi persoalan? Kenapa kita menghadapi kadang-kadang teguran Tuhan lewat penyakit, lewat rumah tangga, lewat usaha kita, lewat anak kita? Kenapa, saudaraku? Apa saudara pikir itu tidak ada penyebabnya? Ada, saudaraku, ada. Dan Tuhan itu sebenarnya baik banget. Dia sebenarnya nggak mau anak-anaknya mengalami itu. Makanya dia kasih solusi. Tuhan itu kadang-kadang dia nggak bicara belak-belakan. Hei, kau mau sembuh nggak? Caranya cuma satu. Begini caranya, lakukan. Dia kadang-kadang nggak begitu, saudaraku. Dia pakai cara-cara keilahiannya. Ya, agar kita tuh belajar dengar suara Tuhan. Taat nggak anakku ini, gitu loh. Bukan nggak miris, saudaraku. Ya, saya akan ulang kesaksian yang saya punya tadi. Suaminya bilang, buat apa kamu berkati Pastor Daud? Memang nggak ada lagi pendeta-pendeta atau hamba Tuhan di pulau ini yang lebih miskin yang untuk kamu berkati. Kamu nggak lihat penampilan Pastor Daud itu? Dia tuh orang kaya, pakaiannya aja, sepatunya aja licin. Loh, sampai segitu loh ukuran manusia kepada orang yang diutus sama Tuhan. Ternyata istrinya lebih dengar suara Tuhan, lebih taat kepada Tuhan. Istrinya nggak lihat penampilan Pastor Daud, yang pasti ada rahasia yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup istrinya. Suaminya nggak tahu. Suaminya taat. Dia bilang, enggak, ini Tuhan ngomong di hatiku. Aku nggak peduli Pastor Daud itu kaya atau miskin, tapi yang pasti aku mau dengar Tuhan ngomong. Dia kasih, saudaraku, begitu dia lepas, ternyata berkatnya Pastor Daud itu yang dari dia taat, dia setia, dia lepas, maka terlepas juga semua persoalan yang dia hadapi. Haleluya. Pastor Daud waktu dengar ini pun, saudaraku, aduh Tuhan, luar biasa karyamu. Di samping dia menceritakan menjadi kesaksian, ini pun menjadi didikan buat saya, teguran buat saya. Alangkah indahnya kalau saya bagikan ini juga buat saudara. Saudara silahkan lakukan. Enggak pun di Rema, di komunitas lain pun silakan, saudara, do something. Ikuti kata Tuhan. Saya percaya engkau akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Pastor Daud bahas Rema ini karena Pastor Daud dekat dengan teman-teman di Rema. Ya, karena kita ini berjauhan, ya, ada yang di Sabah, ada yang di Bogor gitu ya, ada yang di mana lagi nih, pokoknya banyak lah gitu ya, yang sakit gitu kan.
Nah kan yang paling cepat mengunjunginya itu kan tinggal digitalnya aja. Sekalipun nggak seberapa, apakah cuma 100.000, ya kan karena Rema ini kan belum besar ya. Dan Rema sendiri nggak punya perbendaharaan, kan gitu ya. Nah jadi ya Pastor Daud menyerahkan ke Tuhan lagi. Nah kalau kita mau sama-sama saling mengasihi, seperti firman Tuhan tadi katakan, yuk lakukan. Amin. Nanti teman-teman di sini silahkan bersaksi. Terima kasih banyak buat saudaraku yang di Rema yang sudah memberkati. Sekalipun dia nggak sebut namanya. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Ya. Nah ini mengenai Pak Sinaga ini pun sebenarnya ini mujizat Tuhan juga saudaraku. Kita berdoa agar Tuhan selesaikan dengan cara ini. Ya. Tuhan selesaikan dengan cara ini. Memang kalau dilihat menakutkan ya, seperti yang saya bilang tadi itu ada darah yang keluar gitu ya, muntah dia dengan darah. Tapi sebelum-sebelumnya itu dia ada mengeluh saudaraku. Tetapi ketika dia taat juga dengan firman Tuhan, Tuhan bedah langsung secara pribadi. Sehingga ada sesuatu yang di dalam tubuhnya itu selesai di hadapan Tuhan. Dan kemudian harus dibawa ke rumah sakit untuk dicek saudaraku. Ini pun sedang dalam pekerjaan Tuhan juga saudara. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Yuk, Filipi 2, kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 2. Praise, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Filipi 2 ayat 2. Yes, beberapa detik saudara saya kasih kesempatan untuk buka Alkitab. Demikian firman Tuhan, ya, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yes, haleluya. Tujuannya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, itu kuncinya ada di tangan saudara. Ya, Pastor Daud tidak serta-merta bertujuan untuk berkat materi, no. Tapi ada berkat-berkat yang tersembunyi yang sebenarnya saudara sedang butuhkan, ya. Apakah mujizat kesembuhan, apakah pemulihan rumah tangga, apakah tentang usaha keluarga, perusahaan, atau apapun itu. Atau juga mungkin agar suamimu bertobat, atau mungkin biar istrimu bertobat, atau mungkin biar anak-anakmu Tuhan ubah menjadi anak-anak yang pintar-pintar, yang selama ini mungkin belajarnya susah, daya tangkapnya lemah, seperti yang kemarin kita baca kitab Amsal ya, kesaksian anak kecil itu, ya. Bagaimana ketika dia sudah mau di-DO dari sekolahnya, dia nangis, lalu Tuhan bilang, ajak anakmu baca kitab Amsal, nanti Tuhan akan bekerja. Coba saudara lihat, ya, ketika dia taat, anaknya disuruh baca kitab Amsal setiap malam. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara. Sampai gurunya terkaget-kaget. Tadinya dia selalu prestasinya itu ranking terakhir di antara sekian banyak siswa. Ternyata setiap minggu dia berubah, setiap minggu setelah dia baca kitab Amsal, berubah. Kenapa? IQ-nya itu, saudara, otaknya itu ternyata ada sesuatu yang menahan, kecerdasannya itu, konsentrasinya itu, ada sesuatu yang menahan, saya nggak tahu, itu cuma Tuhan yang tahu. Ternyata ketika cuma baca kitab Amsal, itu proteknya terbuka. Sampai gurunya itu kaget dan dia panggil lagi orang tua daripada anak ini. Dan ketika ujian, saudaraku, anak ini menjadi juara satu umum di antara sekolah itu semuanya. Nilainya yang tertinggi. Sampai semua guru-guru yang tadi itu sempat memberikan tinta merah, saudaraku, sampai semuanya tepuk tangan. Ada apa dengan anak ini? Sampai bapaknya dipanggil terakhir. Bapaknya kira akan membuat satu keputusan bahwa anak ini nggak diterima lagi karena tidak sesuai dengan standar siswa. Anaknya ini tidak bisa mengikuti mata pelajaran. Ternyata, saudaraku, gurunya memberikan aplaus. Dia bilang, Pak, Bapak apakan ini anak, kenapa dalam tempo 1 tahun terakhir ini anak Bapak berubah drastis. Bahkan ujian kenaikan kelas dia menjadi juara satu umum di sekolah ini. Ada apa? Bapak apain dia? Lalu papanya kesaksian di sekolah itu. Tuhan suruh saya untuk mengajak anak saya membaca kitab Amsal setiap malam. Haleluya. Memang bagi orang yang taat dan setia dan melakukan perintah Tuhan, nggak akan pernah sia-sia, saudaraku. Ada konsekuensi yang Tuhan akan kerjakan. Haleluya. Yes.
Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Jadi nyambung ya, connecting dari pengajaran yang kemarin, inilah pengajaran anak-anak itu, saudaraku. Kalau orang-orang yang dewasa itu udah susah lakukan ini, maksudnya gereja, jemaat gereja yang besar itu ya, susah. Beda denominasi, beda doktrin itu udah berat. Ya, ada di sana gereja yang kecil, di sini gerejanya raksasa, padahal sejalan. Itu nggak saling tahu menahu tuh pendetanya. Tapi kalau anak-anak, apalagi kalau dia tahu ada temannya misalnya ulang tahun, dia bawa itu, dia nggak akan enggan dia datang ke rumah temannya itu. Karena apa? Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku tak pandang kau dari gereja mana. Ini dia, saudaraku. Haleluya. Matius 7 ayat 12 kita baca, saudara. Praise the Lord. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, amin, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau orang lain melakukan sesuatu untuk kita, ya kita harus lebih dulu lakukan itu kepada mereka. Gitu loh ya. Jadi ini bukan hanya bicara urusan sakit penyakit, enggak, saudaraku. Tapi berkat surga, berkat rohani tadi ya. Berkat rohani itu banyak, dia bisa tiba-tiba berubah wujud, bisa jadi berlian kah? Berkat rohani itu bisa berubah wujud berupa mujizat kah? Berkat rohani itu bisa berubah wujud jadi panjang umur kah? Mungkin dokter sudah bilang diponis akan mati dalam bulan-bulan ini karena sedang mengalami sakit parah. Mungkin ada penyakit yang nggak bisa diobati. Tapi karena kita takut dan taat kepada Tuhan, haleluya, berkat rohani itu bisa berubah menjadi keajaiban, saudaraku. Haleluya. Ya. Itu tergantung kita dengar Tuhan. Kalau kita mau taat, ya, alami keajaiban itu dengan Tuhan. Hanya anak-anak kerajaan surga yang tahu rahasia ini. Hanya anak-anak kerajaan surga yang punya kapasitas menghidupi kebenaran ini. Orang-orang dunia tidak, saudaraku. Ya, orang-orang dunia tidak. Hanya anak-anak Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Yang terakhir kita akan baca, saudara. Ya, Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Ya, demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, ini bukan dusta, jelas Roh Kudus yang ngomong, Roh Allah yang berbicara. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala, perhatikan teks di bawahnya, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, saya mau bilang begini, saudara, saya singgung masalah kematian bukan bicara ada yang kedukaan di sini, enggak. Tetapi sampai di titik terakhir pun ternyata perbuatan mereka menyertai mereka. Menyertai mereka di mana? Di alam kematian itu, di alam kuburan itu. Waktu penghakiman itu muncul, saudaraku. Perbuatan mereka lah yang paling setia menemani mereka. Secinta-cintanya suami, dengar baik-baik, kalau istrinya meninggal, saudaraku, ketika di pintu kubur itu yang ketika akan dikuburkan, saudaraku, coba tanya sama suaminya, kamu kan cinta sama istrimu, istrimu itu sayang sekali sama kamu pun sayang kali sama istrimu cantik tapi sudah meninggal dia, mau nggak kamu nemenin dia di bawah, di lubang kubur itu? Coba tanya sama suaminya, mau nggak? Nggak akan mau, saudaraku. Sesayang-sayangnya suami ketika di hari terakhir istrinya cukup sampai di pintu liang kubur itu doang. Begitu juga istrinya. Sesayang-sayangnya suaminya sama istrinya, saudaraku. Begitu juga istrinya sayang kepada suaminya. Ketika suaminya meninggal, saudaraku, waktu hidup itu nggak pernah berpisah, selalu lengket, jalan kemana selalu bersama. Coba tanya sama istrinya ketika suaminya meninggal, ketika akan dikubur, saudaraku. Coba tanya, kamu kan sayang sekali sama suamimu itu. Kamu kan cinta sekali kamu sama suamimu itu. Aku lihat kau selalu bersama, dekat dan gak pernah berpisah. Kalian itu
manis banget. Coba tanya, mau nggak kamu sebagai bukti cintamu menemani dia di bawah itu? Pasti istrinya bilang, emoh gitu loh. Nggak mau, saudaraku. Bahkan, saudaraku dengar baik-baik, mobil kesayangan suaminya pun yang selalu dicuci, dipoles, saudaraku, nggak boleh ada debu dikit pun di mobilnya. Coba tanya sama keluarganya, boleh nggak mobil ini diturunin ke bawah untuk nemenin papamu, nemenin suami? Boleh nggak? Sampai mobilnya pun nggak diizinin, saudaraku. Nggak diizinin. Tanya lagi kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Kan kamu sayang sekali dengan perhiasanmu itu. Ya, ini kesayangan daripada suamimu, ini kesayangan daripada istrimu. Dia kan punya jam Rolex, dia kan punya berlian, dia kan punya kalung, dia kan punya perhiasan. Kalau istrinya meninggal, kamu mau nggak berlian istrimu itu ditaruh di bawah? Suaminya bilang, jangan, sayang, enak aja. Sesayang-sayangnya suamimu, saudaraku, nggak akan mau nemenin engkau. Dengar baik-baik ayat ini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagia orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Justru yang mau mendampingi setiap kita ketika masuk di lubang kubur itu, yang paling setia nemanin kita, perbuatan kita, saudaraku. Dengar baik-baik. Mobilmu nggak akan mau, istrimu nggak akan mau, anak-anakmu apalagi, suamimu pun nggak mau nemanin engkau. Yang nemenin engkau itu perbuatanmu. Perbuatan baikmu atau perbuatan jahatmu yang akan menemani engkau. Haleluya. Kenapa, saudara? Nanti ketika kita nanti di alam kematian itu, saudaraku, saya singgung sampai ke sini biar kita belajar takut di hadapan Tuhan. Nanti ketika sudah dikubur itu, saudaraku, semua perbuatan kita tadi dikatakan, perbuatan mereka menyertai, berarti mendampingi kita berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita selama ini jahat, kalau selama ini kita tidak taat dengan perintah Tuhan, maka tangan kita ini akan ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan dia ini perbuatan kan, perkataan itu perbuatan, mendengar gosip perbuatan, ngomongin orang perbuatan, mukul orang perbuatan, nendang orang pun perbuatan. Nanti semua perbuatan kita itu yang menyertai kita itu akan kesaksian di hadapan Tuhan. Tanganmu itu pun nanti akan cerita, Tuhan, ini tangan gak pernah menyembah Tuhan, ini tangan taunya nonjok orang, mukul istri, nampar anak-anak, ini tangan ini. Gak pernah mau menolong orang, gak pernah mau menolong orang susah, ini tangan cerita, saudaraku. Saudara mungkin bungkam mulutnya, tanganmu ini ngobrol sama Tuhan. Kakimu pun ngobrol juga. Tapi kalau engkau berbuat baik, tanganmu ini kesaksian, saudara, nggak usah bela diri pun, perbuatanmu itu akan menyertai engkau, mendampingi engkau berhadapan dengan Tuhan. Tanganmu ini cerita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hambamu ini tangannya selalu memberi tumpangan kepada orang. Dia nggak bisa melihat orang susah, sekalipun dia sendiri hidupnya susah. Kalau ada orang lain yang susah, dia selalu menolong, dia ulurkan tangannya. Hambamu ini selalu angkat tangan menyembah dan memuji Tuhan. Ini tangannya Tuhan. Kakinya pun dia selalu pergi cari jiwa. Kalau ada saudara-saudaranya yang sakit, dia pergi Tuhan, kakinya. Dia nggak pergi ke diskotik Tuhan. Dia nggak pergi Tuhan ke tempat-tempat yang jahat. Kakinya ini selalu dipakainya untuk berlutut. Nanti mulut lagi ngomong. Mulutnya ini Tuhan sering bikin orang keluar dari gereja. Kenapa? Ngomongin orang, maki-maki orang. Harusnya orang rajin ke gereja. Karena nasihat, yuk kita ke gereja. Tapi karena mulut ini nggak bisa dijaga. Akhirnya karena mulut ini bikin orang keluar dari gereja. Dia kan cerita, saudaraku. Ini mulut ini bikin orang sering keluar dari gereja, Tuhan. Tapi kalau saudara selalu memberi nasihat sama orang, mengucap syukur, memberikan semangat sama orang, memuji Tuhan, saudaraku, ngajak orang ke gereja, nanti mulutmu itu kan bersaksi di hadapan Tuhan. Tuhan, ini mulutnya selalu bawa jiwa. Ini mulutnya selalu bermazmur. Ini mulutnya selalu memberikan penghiburan sama orang. Ini mulutnya selalu memberikan orang semangat, Tuhan. Haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Yang ngomong ini Roh Allah.
Roh sendiri. Ini bukan lagi khotbah-khotbah abal-abal, saudaraku. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh, itu rohnya huruf besar. Haleluya. Jadi jangan saudara pikir kejadiannya nggak seperti ini. Ini bocoran dari surga, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau saudara mau dihakimi nanti dengan perbuatanmu tadi yang menemani engkau sampai mati, menemani kita sampai mati, berbuatlah jahat, saudaraku. Berbuatlah. Ya. Haleluya. Nah makanya saudara, ketika kita belajar menolong orang lain, memberi pun, saudaraku, itu tanganmu itu dilihat gitu loh. Makanya Pastor Daud kalau sedang mendidik anak sempat udah kesel, marah, saudaraku. Kadang-kadang dia lalu mukul, saudaraku. Itu Pastor Daud habis itu nangis, minta ampun sama Tuhan. Saya harus berdamai dengan anak saya. Kami harus berpelukan, papa udah berdosa di hadapan Tuhan. Tangan papa sudah sempat pukul kamu, karena kamu bikin papa kesel. Sudah ditegur, dinasihatin, gak berubah. Bahkan bikin papa marah. Tangan Pastor Daud saja kalau sudah sempat lewat, saudaraku, Pastor Daud nggak bisa tidur semalam-malaman sebelum Pastor Daud panggil anak Pastor Daud dan kami berdoa, kami berdamai, saudaraku. Haleluya. Ini Pastor Daud live, anak-anak saya dengar. Kalau anak-anak saya bilang nggak jujur, nggak bohong gitu ya, saudara akan dengar, saudaraku. Haleluya. Pastor Daud nggak ada bicara dusta di sini, saudara. No. Haleluya.